Hai, bertemu kembali dengan saya Titik Rosita Indah dari SD 19 Ilir. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkali Riau, dan pada saat ini saya akan ditemani oleh Ibu Novi Dania Yusiani. Assalamualaikum Ibu Novi. Terima kasih Ibu Novi atas kedatangannya. Baik Bu Novi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Bu Novi, pada siang ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi supervisi kelas, yang mana percakapan ini gunanya nantinya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, mengapa kita mengadakan percakapan praobservasi ini? Tujuannya adalah sebagai tahapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran nantinya di dalam kelas. Nah, agar nantinya Ibu lebih bisa memberikan materi pelajaran tersebut kepada anak bisa lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pelajaran yang terbaik tentunya ya untuk siswa Ibu. Baik Bu, sebelum saya memulai observasi nantinya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di kelas Ibu? Baiklah Bu Kiki, adapun tujuan pembelajaran yang saya lakukan nantinya yaitu diharapkan nanti siswa itu mampu memahami perbedaan antara kalimat transitif dan intransitif serta penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut. Berarti tujuan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nantinya adalah memahami pemakaian kalimat transitif dan intransitif serta menggunakan tanda bacanya pada kalimat tersebut. Oke, baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa? Baiklah Bu, kalau untuk area pengembangan saya mengambil ada dua ya. Yang pertama ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau untuk di pengetahuan ini Bu, agar nantinya siswa ini mampu membedakan kalimat intransitif dan transitif pada sebuah bacaan. Nah, yang kedua pada area keterampilan, di mana nantinya di sini diharapkan siswa ini mampu menuliskan perbedaan kalimat intransitif dan juga kalimat transitif serta penggunaan pada tanda bacanya. Berarti area yang Ibu kembangkan nantinya ada di pengetahuan dan juga ada di keterampilan. Yang ketiga nih Bu ya, ini pertanyaan terakhir. Strategi apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Strategi ini bisa dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang sudah Ibu rancang itu seperti apa? Nah, jadi Bu, untuk strategi yang saya gunakan, yang pertama saya mengajak siswa terlebih dahulu membaca sebuah teks. Nah, setelah nantinya siswa selesai membaca, barulah nanti saya suruh sebutkan yang mana antara kalimat intransitif dan juga transitif pada bacaan yang sedang dibaca anak tadi. Nah, kemudian ada pun metode yang saya gunakan itu Bu, metode tanya jawab dan juga metode ceramah serta metode penugasan. Nah, jadi nanti pada metode penugasan ini saya mempersiapkan sebuah buku cerita. Nah, di mana nantinya anak-anak ini melihat dan memahami dari bacaan pada buku cerita tersebut, nah manakah kalimat intransitif dan transitifnya, seperti itu. Kemudian juga saya menyediakan KPD yang menarik tentunya ya, agar siswa termotivasi untuk belajar. Itu sudah Ibu rencanakan ya strategi tadi. Nah, Ibu mengadakan
serta LKPD berbahasa ya secara mandiri. Oke, baik Bu. Kira-kira media yang Ibu sediakan itu seperti apa? Nah, kalau untuk media itu tadi yang saya gunakan itu buku cerita, kemudian buku pelajaran, hanya 2 itu saja Bu. Intinya buku cerita dan buku pelajaran. Kira-kira nih Ibu Muti, pembelajaran ini kapan nih akan Ibu lakukan nih? Kemungkinan saya adakan pada hari Rabu minggu depan ya Bu ya. Itu pada tanggal 20. Intinya Ibu akan melakukan pembelajaran ini pada hari Rabu depan ya. Pada jam berapa Bu? Pada jam 1 dan jam 2. Ya baik. Berarti nanti pada hari Rabu saya akan mengobservasi Ibu, saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat mensupervisi Ibu dan melihat serta mencatat apa saja kejadian-kejadian yang ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas ini. Oke, nanti sampai ketemu kita nanti pada hari Rabu depan. Semoga nantinya Ibu Novi bisa memberikan pembelajaran kepada siswa yang baik tentunya ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Novi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Sehat? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman kamu di sekitar kamu, adakah teman-teman yang hadir hari ini? Ada. Hadir hari ini siapa aja, Nak? Oh, ada 4 orang ya. Ada Jidan, Rasdan, Kenny, dan juga Yogi. Tahu mereka kemana? Oke, baiklah. Oke sayang, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita menenangkan diri kita terlebih dahulu. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, coba semua tutup matanya terlebih dahulu. Jangan kencang-kencang, biasa aja. Keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Nah, coba masih tutup mata. Coba kamu hilangkan kesedihan kamu. Tenangkan dulu. Oke. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya. Nah, sebelum memasuki materi, sebelum memasuki ke tujuan pembelajaran, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, apakah anak-anak ibu pernah membuat sebuah kalimat? Pernah. Di kelas berapa? Kelas 3. Nah, apakah anak-anak ibu bisa membuat kalimat? Bisa. Oke. Nah, ternyata ketika kita membuat kalimat, di dalam kalimat tersebut itu ada yang namanya sebuah unsur. Nah, kemudian, transitif dan juga kalimat intransitif. Di mana adapun tujuan pembelajaran mempelajari kalimat transitif dan intransitif yaitu yang pertama, agar anak ibu bisa membedakan yang mana contoh kalimat transitif dan yang mana juga kalimat intransitif. Nah, kemudian pernah nggak ketika membaca suatu bacaan anak ibu itu menemukan tanda baca seperti koma, titik, pernah kan? Nah,
baca itu sesuai dengan fungsinya. Paham itu, Nak? Transitif. Ayo, siapa yang tahu kalimat transitif? Tahu? Tahu tidak? Ayo, ada yang tahu? Iya, kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan atau yang menggunakan objek. Nah, sedangkan yang kedua ada kalimat intransitif. Nah, oke. Sebelum memasuki contoh dari kalimat sedang dibahas, yang terakhir ada yang namanya keterangan. Iya, keterangan. Nah, kalau keterangan ini, dia terbagi menjadi 3. Ada keterangan yang kedua, yang ketiga apa? Sebab akibat. Oke, nah ini 4 unsur yang terdapat di dalam sebuah kalimat. Nanti Ibu membuat contoh membuat contoh sebuah kalimat. Jadi nanti kita menentukan yang mana kalimat transitif dan juga yang mana kalimat intransitif. Nah, kalau intransitif yang tidak menggunakan objek. Contoh ya. Nah, oke. Lihat. Nah, ingat di sebuah kalimat itu ada yang menggunakan keterangan dan ada juga yang tidak, ya. Kita mengacu pada objeknya, ada atau tidak objek tersebut di dalam sebuah kalimat. Itulah untuk menentukan yang mana kalimat transitif dan mana kalimat intransitif. Nah, contoh yang pertama, ayah. Ayah ini sebagai apa, Nak? Subjek. Sedang membaca. Predikat. Koran? Objek. Oke. Apakah ada objeknya? Ada. Yang kedua, adik ini sebagai apa? Subjek. Menangis ini? Predikat. Ya, predikat. Nah, anak ibu lihat. Dari kedua contoh tersebut, kita sudah dapat menentukan, ya. Kita sudah tahu yang mana kalimat transitif dan yang mana kalimat intransitif. Coba ibu tanya kepada Tama. Nomor 1 itu merupakan contoh kalimat apa, Tama? Apa? Merupakan contoh kalimat apa? Transitif atau intransitif? Kenapa dia disebut dengan kalimat transitif? Ada objek. Nah, karena ada objeknya. Oke. Yang kedua, Asila. Contoh dari nomor 2 itu kalimat apa? Kenapa dia disebut dengan kalimat intransitif? Karena dia tidak mempunyai objek, ya, Nak, ya. Makanya dia disebut dengan kalimat intransitif. Nah, sampai di sini paham? Nah, baiklah anak ibu. Kalau paham, dulu kita ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum memasuki pembelajaran berikutnya, ayo berdiri semua dulu. Berdiri semua. Coba
4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat nomornya masing-masing tadi? Nah, yang mendapatkan nomor yang sama bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo kamu. Udah ya cepat. Cepat-cepat jangan tunggu waktu lagi. Nah, Oke, baiklah anak ibu. Nah, setelah ibu sudah memberi contoh kalimat transitif dan intransitip, sekarang sudah ibu bagi kelompok, kerjakan. Lihat di halaman 22 buku. Jadi setelah ibu sudah memberikan tugasnya, ini buat tugasnya di kertas yang sudah ibu bagikan. Sama-sama saling mencari. Kamu lihat. Jadi, dengarkan petunjuk soalnya, silakan kamu catat. Dengarkan ibu. Buatlah, catat, buatlah contoh kalimat transitif dan intransitif berdasarkan percakapan yang sudah dibagikan. Tentukan yang mana kalimat transitif dan intransitifnya. Ayo, itu kan ada 3, jadi masing-masing orang mendapatkan 1. Ya, dalam jawabannya. Buka buku yang mana? Ini nah. Digabung aja boleh. Misalnya kamu dapat transitifnya 1 boleh, intransitifnya 2 boleh, jadi 3 atau transitifnya 2, intransitifnya 1 pun boleh. Coba. Kemarin hasil videonya. buatlah 3 contoh kalimat transitif dan intransitif pada percakapan berikut. Intransitif, apalah yang ayah bawa itu. Transitif, ayah harus menghadap letak pada tim perkebunan. Oke, beri tepuk tangan dulu nak untuk jawabannya Anda. Hai, nama saya Asyira. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Buatlah 3 contoh kalimat intransitif dan transitif. Kalimat intransitif. 1. Setelah itu apa yang kita lakukan ya? Kalimat transitif, ayah harus menyerap getah karet di perkebunan. Oke, beri tepuk tangan dulu kawannya nak. Terus semua. Nah, cukup pembelajaran pada hari ini. Nah, adapun yang kita pelajari hari ini yaitu tentang apa nak? Kalimat intransitif dan transitif. Ya, ibu harapkan nantinya anak ibu ketika membaca sebuah kalimat atau membuat kalimat, anak ibu sudah bisa menebak kalimat
masing-masing. Dan juga di sini ada Ibu Indra Dendi sebagai pengajar praktik saya. Terima kasih Ibu sudah mau observasi ya. Dan mohon maaf, boleh saya mau duduk di sini? Boleh sekali. Terkait dengan observasi yang sudah Ibu lakukan pada nah, yang gunanya nanti bagi saya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di bagaimana perasaan Ibu Novi setelah kemarin saya observasi Ibu Novi di dalam tentu saja ya perasaannya pertama buruk gitu ya. Nah, karena kan kita belajar sambil lihat seperti itu ya. Nah, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. perasaan itu yang Pertama kalimat introspektif dan kalimat positifnya. Nah, sedangkan di area keterampilannya diharapkan anak itu mampu untuk menuliskan contoh dari kalimat sensitif dan positif seperti itu. Jadi kalau ditanya langkah-langkah ya Bu ya, tentu saya menyiapkan media pembelajarannya, kemudian menyiapkan KPD-nya dan cerita seperti itu. Jadi dari cerita tersebut anak menentukan seperti itu, menentukan mana nih kalimat positif dan insensitif. tentunya persiapan yang Ibu lakukan ini diawali dengan adanya RPP yang sudah terencana yang tersusun di dalam RPP itu apa-apa saja kegiatan yang akan Ibu lakukan di dalam observasi ini. Berarti Ibu sudah punya sudah punya pengembangan Ibu sudah bagus ya, sudah arah RPP untuk keterampilan ini tadi dengan kalimat transitif ya. Baik, mengenai area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat observasi itu kira-kira apa ya Bu area pengembangannya? Di area pengembangannya Bu, yaitu yang pertama tentang belajar berdiferensiasi ya. Kemudian KSE, kemudian belajar positif. Nah, dimana kalau menurut saya kali ini masih ada kekurangan di dalam situ gitu, seperti yang di KSE saya menerapkan metode teknik stop. Nah, itu kan saya tidak menggunakan musik ya Bu ya. Nah, jadi seharusnya kan biar lebih tenang, biar lebih anak itu menjiwai seperti itu ya. Harusnya kan ada musiknya. Ini kemarin saya tidak menggunakan itu. Itu berarti di area pengembangan yang KSE yang Ibu kembangkan ya, kendala yang Ibu hadapi itu adalah itu tadi ya Bu, tidak memakai media. Ya, yang pengembangan yang Ibu lakukan tadi bagaimana? Budaya positifnya itu Bu, mungkin saya agak gimana ya, ada anak yang bertanya gitu kan, terkadang ada yang sempat saya menjawab, kadang ada anak itu yang tanpa sadar gitu kan, pertanyaan dia itu nggak saya ajukan gitu, pemberian reward pun saya kurang masihkan pada anak seperti itu. Iya, di area pengembangan yang Ibu lakukan dalam budaya positif, Ibu ada melakukan pengembangannya di budaya positif ini, tetapi masih kurang dalam melakukan reward ya. Reward itu yang diberikan itu masih ada 1-2 yang teracukan sisanya. Oke. Lagi mungkin di berarti Bu, untuk ini rencana Ibu ke depan, rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai semua yang area pengembangan yang Ibu lakukan ini, baik dari segi berdiferensiasi,
KSE dan juga budaya positif, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya tadi? Yang saya lakukan itu tadi Bu, untuk mengangkat media yang pertama ya Bu ya. Nah, dengan media tersebut kan nanti anak bisa terpacu, semangat gitu ya. Kemudian pemberian reward yang akan saya lakukan ketika dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu aja Bu. Pengembangannya berarti akan ditingkatkan lagi. Dengan bagaimana caranya nih Ibu Novi untuk meningkatkan area pengembangan ini tadi untuk kedepannya nanti? Ya, dengan menyiapkan materi ajar yang menarik gitu kan, atau menampilkan PPT ataupun seperti musik-musik yang untuk di KSI-nya tadi itu gitu. Nah, itu kan anak ini tadi kan bisa lebih mengikuti seperti itu. Nah, Mungkin Ibu Novi bisa lebih belajar belajar lagi lagi ya. Mungkin saya akan mengikuti pelatihan di PMM ataupun mengikuti pelatihan bergerak seperti itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Ibu Novi ingin menambah lagi ilmu Iya, ilmunya. tentang materi-materi bagaimana sih pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi ini dan bagaimana cara penerapannya KSE ini tadi dan juga cara budaya positif. Kalau budaya positif sih sudah terangkat ya kemarin pada saatnya mungkin masih ada kekurangan nanti tadi dalam segi rewardnya Bu ya. Nah, menurut Ibu Novi nih dengan Ibu belajar lagi dari PME dan juga guru penggerak, mungkin Ibu bisa mengikuti guru penggerak nantinya karena akan dibuka sebentar lagi dari sana, mungkin bisa lebih luas lagi wawasan Ibu untuk mempelajari materi-materi itu. Kira-kira rencana Ibu ini apakah akan terrealisasi? Insya Allah terrealisasi di Jadi pengembangan Bu Novi selanjutnya tadi adalah Ibu Novi akan berencana untuk mengikuti pembelajaran untuk lebih pemahaman materi tentang budaya positif, KSE dan juga disiplin positif ya. Nah, itu aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan. Nah, tujuan yang Ibu capai di sini dengan Ibu mempelajari atau menambah lagi ilmu Ibu dari belajar ini tadi, apa kira-kira tujuan yang akan Ibu capai? mungkin dari segi penerapan yang tiga tadi ya Bu ya, pembelajaran diferensiasi, kemudian disiplin positif dan penerapan KSE. Kemudian dalam menyampaikan materi, pemberian reward secara tepat kepada anak gitu, dan penggunaan media yang inilah yang sesuai lah seperti itu. Artinya di sini tujuannya akan dicapai dengan Ibu melakukan belajar ini nanti, Ibu mungkin bisa lebih paham bagaimana pembelajaran diferensiasi, nah bagaimana penerapan KSE, sosial emosional dan juga positif baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan siswa gitu ya. Nah, kita lihat dari segi ukuran keberhasilannya pasti bagaimana menurut Ibu Novi ini. Nah, apakah dengan Ibu mempelajari menambah ilmu Ibu ini tadi
ibu belajar lagi di PMN, otomatis mengambil waktu. Nah, tapi jangan sampai waktu kita untuk mengajar itu tadi terganggu. Itu hubungan dari kepala sekolah juga atas segalanya yang intinya untuk kolaborasi ya Bu ya, dengan berbagai gawat bagaimana perlibasannya kepada siswa. Nah, kira-kira nih Bu, waktu untuk Ibu belajar, kalau tadi Ibu belajar di PMN, nah tentang pemahaman lagi materi ini tadi, kira-kira kapan ini bisa Ibu lakukan? Hari Selasa tanggal 16. Belajar di hari Selasa tanggal 16. tanggal 14 jam 4 ya. Artinya nanti setelah Ibu belajar pasti nantinya ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu dengan lebih memantapkan lagi dari aktivitas pengembangan ini. Ya. Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan ke saya, dan semoga apa yang Ibu rencanakan dari pengembangan diri dan juga berfokusnya pembelajaran kepada murid nantinya, implementasinya, dan semoga semua rencana itu bisa tercapai ya Bu ya. Semua terlepas dari peran kita sebagai guru untuk bagaimana nanti bisa membuat pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa. Dan oke. Terima kasih ya Bu Titik ya dan Bu Novi yang sudah melakukan observasi, dan observasinya sama Bu Titik. Nah sekarang udah dipaskan ya sekarang ya. Jadi Bu Titik udah melihat caranya Bu Novi mengajar di kelas, masuk nggak, ada apresiasinya, dan nilai positif dan PSE-nya. Dan dari penglihatan Bu Titik udah bagus ya, udah banyak yang dilakukan, ada beberapa poin yang ketinggalan ya. Jadi itu sudah dibuatkan juga sama Bu Titik di pengembangannya. Nanti mungkin Bu Titik akan melihat ke kelasnya Bu Novi lagi untuk perbaikannya. Jadi apa yang Bu Titik lakukan nanti ke Bu Novi nanti mengenai depresiasi, depresiasi dan PSE-nya itu nanti yang berpusat kepada murid yang akan dilakukan. Oke, terima kasih Bu Titik Bu Titik dan Bu Novi sudah berbagi praktik baiknya, dan untuk depannya semangat ya. Iya. Dan ingat selalu belajar. Dan terima kasih sudah mau membagi waktunya. Terima kasih dari saya Bu Titik. Ya, terima kasih Ibu yang sudah berbagi. Baik, demikianlah yang dapat saya lakukan, percakapan dari pra observasi dan pasca observasi yang saya lakukan.